di Blitar, Candi Penataran dan lain sebagainya, itu juga terdapat Padma seperti itu, dan juga memiliki ornamen flora-flora yang lainnya. Jadi kita juga melihat ada sebuah tempat pondasi dari struktur candi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Di tempat ini kita masih berada di Candi Minak Jinggo yang merupakan sebuah tempat pertapa dari bangsawan Kerajaan Majapahit. Dan kita lihat sebuah tempat-tempat yang kemungkinan sangat unik, berbeda dengan candi-candi yang ada di Trowulan. Dan kita lihat ada sebuah makara yang mengelilingi sebuah candi tersebut, merupakan hewan mitologi yang sangat unik. Dan di daerah candi-candi yang lainnya juga banyak sekali, di Borobudur dan lain sebagainya. Apakah ini tinggalan dari Borobudur atau Mataram kuno, yang juga di Trowulan ini juga banyak sekali ditemukan era dari Mataram kuno. Namun di tempat ini Mataram kuno sudah mulai membuat dengan berciri khas batu bata merah. Kalau di daerah Jawa Timur dan di Jawa Tengah, Mataram kuno itu berbahan andesit, dan juga seperti itu memiliki makara dan juga kala. Kita lihat di area yang sangat unik dari tempat ini, ada sebuah gapura yang terukir di ornamen sebuah situs Candi Minak Jinggo, dan memiliki ornamen yang sangat detail, bahwa kemungkinan tempat yang di tempat seperti ini ada sebuah gapura yang berada di tempat ini. Apakah tempat ini tidak jauh dari gapura ini? Ini masih menjadi misteri ya Sobat Maku TV, karena tempat ini juga berada di pusat dari Kerajaan Majapahit. Dan tidak hanya itu, kita lihat sebuah ornamen juga banyak sekali. Nah, seperti yang tadi, ini hewan mitologi oleh orang-orang Jawa kuno, berkepala sapi dan berbadan sapi, dan memiliki ornamen ciri khas dari Kerajaan Majapahit dan berbahan andesit, sangat unik sekali, yang sama persis dengan candi-candi yang ada di Blitar, itu peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang berbahan dari andesit. Nah, kalau kita lihat ornamen-ornamen ternyata berada di area luar dari sebuah situs yang berada di dalam dari cungkup seperti ini. Jangan lupa terus like, subscribe, dan komen. Kita akan melihat sebuah area yang sangat unik, dan kita akan mencoba masuk ke dalam. Apakah di dalam ditemukan sebuah benda-benda yang sangat unik? Kita akan coba masuk. Dan tempat ini berada tidak jauh dari kolam Segaran, dan juga pemukiman-pemukiman era-era zaman kuno Sobat Maku TV. Dan juga tidak jauh dari tempat ini ada sebuah prasasti yang menandakan bahwa di area sini juga terdapat tanaman bodi yang berada di Makam Panjang.
Dalam kitab Nagaraketagama menyebut bahwa di dalam istana Kerajaan Majapahit di Wilwatikta terdapat sebuah paseban, kemudian ada berjajar tanaman bodhi dan juga pohon Brahmastana. Apakah tempat ini yang disebut dalam Nagaraketagama? Ini masih menjadi misteri ya Sobat Mako TV. Nah, kita lihat ada sebuah ornamen yang beragam. Ada Padma yang berada di sebuah kaki candi. Di beberapa candi-candi seperti candi di Blitar, Candi Penataran dan lain sebagainya, itu juga terdapat Padma seperti itu, dan juga memiliki ornamen flora-flora yang lainnya. Tadi kita juga melihat ada sebuah tempat pondasi dari struktur candi yang berada di dalamnya. Nah, kita lihat dari zaman dahulu, di zaman Belanda, tempat ini juga sangat sakral, disakralkan oleh orang-orang warga sekitar di daerah Unggahan, bahwa tempat ini merupakan tempat pertapa bagi orang-orang yang mempercayai. Dan banyak sekali juga temuan-temuan arca yang berada di tempat ini, bahwa memang juga dahulu kala sudah ditemukan atau difungsikan sebagai tempat bertapa. Kita lihat sebuah struktur yang masih cukup kokoh di tempat ini. Apakah tempat ini sebagai tempat mengambil air? Dan kita dilihat dari tempat ini kemungkinan mengeluarkan air, dan di kanan kiri juga lumut-lumut. Di sepanjang area struktur juga terdapat seperti bekas lumut. Nah, kita lihat. Dan dulunya apakah tempat ini adanya sebuah petirtaan untuk mengambil air amerta, yang kemungkinan dipakai untuk bersuci. Dan tidak hanya itu, Sobat Mako TV, hingga saat ini tempat ini juga masih sangat banyak sekali mempercayai bahwa orang-orang ketika bersama di tempat ini akan kembali ke masa lalu, seperti itu ya Sobat Mako TV. Karena sampai saat ini tempat ini masih sangat sakral dan dipergunakan. Dan kita lihat struktur yang berada di tempat ini juga beragam. Kita lihat mulai dari adanya struktur pecahan-pecahan dari sebuah kereweng, dan juga di lapis kedua kita lihat ada struktur batu bata kuno, dan di paling bawah ada sebuah struktur pecahan-pecahan keramik yang menandakan bahwa peradaban di tempat ini juga beragam, yang kemungkinan tempat ini dulunya ramai dan dipergunakan sebagai tempat suci, kemudian seperti itu. Dan tidak heran bahwa tempat di sekeliling dari Candi Minakjinggo juga terdapat candi tikus, candi ataupun sebuah petirtaan kuno era Kerajaan Majapahit, dan juga ditemukan sebuah pendarmaan dari Bajang
Ratu ataupun Jayanegara ketika masih kecil. Sekian dari kami, jika terdapat kekeliruan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.